wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Vina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kita hari ini sesuai jadwal kita kemarin ya, kita akan mengadakan observasi pasca, bukan pasca, maaf ya, observasi pra, ya, pra observasi. Nah, yang mana apa sih yang ingin Bu Vina lakukan di dalam kelas itu nantinya? Nah, yang pertama, udah persiapan udah kan Bu ya? Alhamdulillah sudah. Baik, kalau udah persiapan, saya langsung ke pertanyaan dulu. Apa sih tujuan Ibu untuk observasi di kelas nanti itu? Yang pertama, meyakinkan siswa, meyakinkan peserta didik bahwa saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman yang benar. Yang kedua, memahami makna saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Pak. Oke. Jadi tujuan yang akan Bu Vina ambil adalah salah satunya adalah agar anak-anak atau peserta didik itu mampu menghargai ya Bu ya, satu Iya. sama lainnya. Kemudian apa lagi Bu tadi? Memahami. Jadi selain mengerti tentang sana, memahami juga ya tentang Iya, Pak. kebiasaan saling menghargai. Nah, itu tadi tujuan Ibu, betul. Nah, yang selanjutnya Bu, nah untuk mengembangkannya Bu ya, cara Ibu mengembangkannya itu bagaimana untuk pencapaiannya itu? Identifikasi atau seperti apa yang ingin Ibu lakukan di situ? Apa tuh? Ketika di dalam kelas itu Pak ya, kalau pelajaran agama itu jarang disukai oleh anak Pak. Karena saya sendiri pun menyadari bahwa saya kalau di dalam kelas itu terlalu monoton mungkin Pak. Kita kurang menjiwai gitu. Oke gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Oh, jadi Ibu merasa kurang ya di situ, kurang masih monoton. Nah, Ibu merasa masih monoton, kurang menarik ya yang diinginkan anak tuh. Nah, ada nggak keinginan Ibu untuk membuat agar lebih menarik gitu? Seperti apa kira-kira? Keinginan saya itu ketika masuk kelas itu Pak, yang pertama itu berdoa terlebih dahulu. Setelah itu absensi kelas. Setelah absensi ice breaking. Agar anak-anak itu lebih semangat dan lebih tertarik kepada ini pelajaran agama Islam. Oh gitu. Jadi Ibu melakukan pertama pendahuluan dengan berdoa, kemudian ice breaking ya. Itu udah bagus Bu. Nah itu berarti supaya anak-anak lebih tertarik dan fokus ya. Itu Iya, maksud tujuannya Bu ya. Nah sekarang strategi Ibu nih, strategi Ibu itu apa sih yang bisa dilakukan di dalam kelasnya itu nanti supaya anak-anak itu lebih bisa mengikuti pembelajaran Ibu? Kalau strategi saya itu yang pertama saya masuk itu setelah pembukaan itu tadi saya akan menjelaskan, memaparkan materi atau bercerita tentang materi tersebut Pak. Setelah saya bercerita, saya meminta anak untuk membuat kelompok. Setelah membuat kelompok itu, anak nanti per kelompoknya perwakilan maju ke depan. Gitu. Karena agar kita juga bisa mengetahui kemampuan daya ingat anak itu sampai mana. Oke, jadi strategi Ibu adalah membuat kelompok, memberikan materi dulu ya sampai anak itu memahami gitu ya Bu ya. Yang berikutnya kemudian Ibu membentuk kelompok nanti itu. Nah setelah membentuk kelompok, Ibu mengajak atau anak-anak untuk mempresentasikan tadi Bu ya. Iya, Pak. Gitu. Itu udah bagus sekali Bu, presentasi yang ingin Ibu lakukan atau strategi yang Ibu lakukan udah bagus. Kalau dalam metode nih, metode apa yang Bapak Ibu ambil? Metode pembelajaran seperti apa? Yang lebih menarik, supaya lebih menarik itu tadi. Agar lebih menarik itu nanti kedepannya saya pengennya kayak ini Pak. Setiap akhir bab nanti kita adakan kuis. Oke. Untuk menambah nilai. Terus untuk mengetahui kemampuan berpikir anak. Jadi untuk lebih mengetahui tentang anak, Ibu akan mengadakan kuis ya? Kuis ya. Itu udah bagus Bu. Nah kira-kira nih Bu ke depannya, nah setelah tadi saya metode yang Ibu terapkan, strategi yang Ibu inginkan seperti apa dari awal sampai akhir,
Dari awal tadi kan tujuan pembelajaran ibu agar anak itu bisa memahami, bisa menghargai. Kemudian yang berikutnya ibu mengembangkannya itu lewat strateginya, itu ada strategi membuat kelompok, kemudian membuat diskusi dan diskusi presentasi juga ya. Kemudian itu ibu melaksanakan quiz ya tadi ya. Nah selanjutnya ibu, harapan ibu ke depan nih. Harapan ibu ke depan itu seperti apa? Dan sekarang itu menurut ibu, kalau skala penilaian ya, menurut ibu nih, ibu tuh udah mencapai berapa sekarang? Kalau skala penilaian 1 sampai 10 itu saya baru di 5-nya, Pak. Karena baru setengahnya gitu. Baru di 5 ya? Iya. Ya. Harapan ibu ke depannya, ibu pengen mencapai sampai berapa sih bu? Kalau punya harapan gitu istilahnya. Harapannya bisa sampai 10. Sangat hebat sekali ibu ya, harapan tinggi. Jadi mudah-mudahan ke depan ibu bisa mencapai yang 10. Sekarang kan baru 5 nih, kan kita belum proses. Nah nanti ketika ada proses dalam kelas, nanti kita bisa lihat ibu bisa mencapai sampai proses berapa. Nah di sini kemudian kita akan melakukan observasi di kelas kira-kira kapan ini bu? Di hari Sabtu Pak, tanggal 26. Oke, jadi hari Sabtu tanggal 26 2024 ya, kita akan mengobservasi di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu. Observasi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti pas observasi di kelas kita bisa melakukannya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Sudah selesai? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut. Ada yang tahu nggak apa itu syariat? Ada yang tahu nggak? Syariat ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan kita kepada Allah dan perbuatan kita kepada sesama manusia. Perbuatan kita kepada Allah gimana, Bu? Seperti contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau perbuatan kita dengan sesama, yaitu saling menghargai. Jadi saling menghargai adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kira-kira anak-anak di sini saling menghargai nggak kalau sama temennya? Gimana cara menghargainya? Ada yang bisa bantu jawab, Ibu? Yasmin bisa? Saling menghargai sesama teman itu gimana sih? Saling menghargai sesama teman, terus budaya dan suku itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi saling menghargai sesama teman itu bukan hanya ketika ada temannya yang berbicara kita diam, bukan hanya itu. Misalnya saling menghargai juga mencangkut tolong menolong. Misalnya ada temannya yang kesusahan, kita menolongnya karena kita menghargai. Begitu. Paham? Sikap saling menghargai memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menciptakan rasa persaudaraan, kerukunan, dan gotong royong. Seperti contoh yang tadi, gotong royong itu saling membantu. Manusia itu kan sifatnya saling membutuhkan. Iya nggak anak-anak? Ya. Anak-anak kalau kesusahan butuh bantuan atau tidak? Butuh. Jadi itu termasuk dalam gotong royong. Yang kedua, membuat hidup lebih damai. Kalau kita saling menghargai, nggak ada yang namanya pertengkaran, nggak ada yang namanya pembulian. Karena kita saling menghargai, jadi kita nggak mau ngejek orang. Gitu ya, Nana. Lalu setelah itu contoh saling menghargai. Yang pertama, menghormati dan menghargai teman. Menghormati itu bukan kalau ada temennya terus hormat kayak ke bendera, bukan. Misalnya ada kelompok yang sedang presentasi atau
menjelaskan materi. Kita harus mendengarkan. Itu namanya menghargai dengan cara mendengarkan. Yang kedua, membantu teman yang berbeda keyakinan atau suku. Nah, misalnya ya, jangan mentang-mentang kita misalnya orang Lampung nih, terus ada Jawa, sukunya Jawa dia, nggak mau lah, tolong gue gitu, nggak boleh anak-anak, jangan gitu. Semua itu sama, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih temen itu, nggak boleh. Misalnya, jangan deket-deket sama itu loh anaknya jorok, itu loh anaknya nggak pinter. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus saling menghargai sesama teman maupun lingkungan dan suku budayanya. Yang ketiga, menghargai perbedaan keyakinan. Ada yang tahu nggak perbedaan keyakinan itu apa? Jadi perbedaan keyakinan itu misalnya kita orang Islam, terus teman kita ada yang non-Islam atau Kristen ataupun Katolik. Terus kita nggak mau berteman, jangan temenan sama aku, kamu lo bukan orang Islam, kita lo beda. Nggak ada yang beda di Indonesia, semua sama, semua ciptaan Allah. Jadi jangan membeda-bedakan. Misalnya, kamu kalau ibadah cuma seminggu sekali ya, gitu. Jangan begitu ya. Kadang juga orang Islam sholatnya cuma 1 waktu, cuma kalau sempat doang, padahal kita Islam. Iya enggak? Ada yang seperti itu di sini? Ada yang sholatnya cuma 1 waktu? Ada enggak? Jujur aja. Enggak ada. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Sekarang ibu minta anak-anak membuat kelompok, menjadi kelompok aja. Kalau kayak gini aja, biar enak baginya. Di sebelah sini 1 kelompok, ini 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok. Kan jadi 4 kelompok. Iya enggak? Iya. Jadi tugasnya nanti ibu minta sama anak-anak untuk memberikan contoh saling menghargai, baik sesama teman, baik menghargai perbedaan suku dan budaya, agama, dan menghargai pendapat orang lain. Sudah paham? Sudah. Ibu tulis ya soalnya.
Iya boleh, musyawarah dulu. Contohnya minimal dua ya, minimal dua contoh. Kelompok satu sudah siap? Sudah siap kelompok satu? Sudah, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghargai orang lagi maju adu. 2. Mendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. 1. Tidak membeda-bedakan pendapat orang lain. 2. Menghargai pendapat orang lain. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan menghargai pendapat orang lain. 1. Ketika guru sedang menjelaskan, kita harus mendengarkannya. 2. Orang lain sedang berbicara, kita tidak boleh mengganggunya atau tidak memotong-motong pembicaraannya. Menghargai pendapat orang lain. 1. Ketika ada orang sedang berbicara atau mempresentasikan, maka kita harus saling mendengarkan. Ketika ada istri sedang bicara, kita juga harus mendengarkan atau menghargai pendapatnya dan tidak boleh mensulitannya atau mengejeknya. Menghargai pendapat orang lain. 1. Ketika teman sedang maju akan menjelaskan pelajaran, kita harus mendengarkan dengan baik. 2. Ketika guru sedang menjelaskan materi, kita harus mendengarkannya dengan baik. Menghargai pendapat orang lain. Jika guru sedang menjelaskan, kita harus menghargainya. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita manusia tidak hidup sendiri. Menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai orang muslim harus menghargai pendapat orang lain ya. Menghargai pendapat orang lain itu bagaimana sih? Contohnya, 1. Jika ada teman kita yang non muslim atau Kristen, kita tidak boleh mengejeknya ya atau membedakannya. Contohnya, oh kamu Kristen sih, kamu sembahyangnya seminggu sekali, aku gak mau teman sama kamu deh. Kita tidak boleh ya teman-teman, kita harus saling menghargai atau saling toleransi. Yang kedua, jika ada guru sedang menjelaskan di depan, kita harus mendengarkan. Kita tidak boleh main sendiri atau tengok-tengok, harus mendengarkan. Menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain sedang berbicara, harus dihargai. Mendengarkan
Jadi pendapat anak-anak semua sudah bagus dan anak-anak semuanya sudah bisa memahami apa sih menghargai itu, gitu ya. Nah, tapi kenapa kelompok 1 dan kelompok 4 sama pendapatnya? Kenapa bisa sama? Padahal kan berjarak nih ya, berjarak tapi kok semuanya bisa sama pendapatnya? Apa semuanya satu frekuensi? Enggak sengaja. Enggak apa-apa. Yang penting sudah mau maju, yang penting sudah paham menghargai. Nah, kalau sudah paham artinya menghargai, tinggal melakukannya. Jangan cuma kita ngerti, kita simpan aja di otak kita menghargai itu yang kayak gini loh. Tapi nggak kita lakuin ya sama aja namanya. Jadi kalau udah tahu saling menghargai, kita harus melakukannya. Jangan hanya ke teman sekelas maupun ke gurunya, ke adik kelasnya, ke kakak kelasnya, ke siapapun itu kita harus saling menghargai. Nah, terus sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak ya, gimana perasaan kalian ketika belajar agama hari ini? Ada yang tidak senang? Ada yang tidak senang? Enggak. Senangnya gimana? Kalau senangnya gimana? Misalnya senang Bu bisa belajar, bisa mengetahui yang seperti ini benar, yang seperti ini salah. Senangnya gimana coba? Senang karena bisa belajar menghargai. Iya, saling menghargai. Jadi anak-anak senang. Hari ini puas? Belajar saling menghargai puas tidak? Ada yang kurang puas? Tidak ada. Ketika kita sudah mengetahui, kita nanti besok, lusa atau kapanpun kita harus melakukannya. Jangan ada lagi perundungan atau pembulian, mengejek nama orang tua, itu kan nggak boleh. Itu namanya nggak menghargai. Iya nggak? Iya. Iya. Kalau bahasa Jawanya saru, nggak sopan, ya. Jadi jangan mengejek nama orang tua, apalagi ibu bapaknya yang sudah tidak ada, jangan diejek. Nanti mentang-mentang kita ibu bapaknya lengkap, terus ada yang ibu bapaknya nggak lengkap diejek. Ih, kamu anak yatim, nggak level mainan sama aku. Jangan begitu. Jangan ya nak ya. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 1, kelompoknya Dava. Yang selanjutnya kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pina. Oh iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kita yang kemarin. Yang mana kemarin kita udah melaksanakan langkah-langkah yang pertama adalah observasi. Kemudian kemarin kita udah melaksanakan observasi. Nah, kali ini kita melanjutkannya Bu ya. Saya akan ke pasca observasi, di mana di sini saya ingin tahu sih Bu, apa yang refleksi Ibu tentang kegiatan Ibu di observasi kemarin. Yang bisa Ibu refleksikan itu apa coba? Kalau kemarin di kelas itu saya agak grogi ya Pak. Iya, nggak apa-apa lah Bu. Karena biasanya kalau ngajar kan sendiri itu kalau diawasi kayak grogi gitu loh Pak jadinya. Jadi kurang pede, terus saya juga masih monoton kalau menjelaskan itu masih kurang ini, wawasannya mungkin kurang Pak, karena saya terlalu berpatokan dengan materi yang ada di buku. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu merasa masih grogi di situ ya Bu ya, masih monoton. Nah, ada nggak kedepannya ke Ibu yang ingin Ibu lebih baik lagi dari itu? Mungkin yang ingin saya perbaiki terutama pada diri saya sendiri Pak, karena kemarin kurang percaya diri. Mungkin kedepannya saya akan lebih percaya diri lagi, terus materinya saya akan lebih menguasai lagi agar nggak terlalu monoton gitu. Oke, kalau udah sampai seperti itu, sekarang Ibu saya mau tanya Bu, topik kemarin kita bahas tentang apa ya Bu? Kemarin kita bahas tentang saling menghormati. Kemarin kita membahas topiknya itu saling menghargai sesama manusia, sama muslim. Kemarin Ibu jadi temanya tentang saling menghargai antara sesama manusia atau sesama muslim ya Bu. Di situ ya pas waktu observasi saya itu memiliki catatan Bu. Nah catatan saya itu waktu Ibu melaksanakan observasi di situ pertama ya di kegiatan pembuka Ibu itu anak-anak tadi itu pas awal pembukaan itu kurang fokus, kemudian kayaknya kurang sedikit bersemangat juga. Nah kemudian di kegiatan berikutnya pada pas kegiatan inti juga udah bagus Bu, cuman di situ kayaknya anak-anak masih tetap kurang semangat ya Bu ya. Di sini kalau kita perhatikan saya itu jadi catatannya ke depannya itu Ibu sekolah seperti apa. Dan kemudian ini Bu di situ kan di kegiatan inti itu setelah Ibu menceritakan materi ya Bu ya, menjelaskan materi itu udah baik sih sebenarnya, udah bagus, namun penjelasannya masih monoton seperti juga tadi, masih kurang menggunakan alat bantu juga di situ. Kemudian yang berikutnya Bu, di kegiatan di situ Ibu bilang bahwa Ibu membuatkan kelompok. Nah dalam pembuatan kelompok saya perhatikan itu Ibu kelompok itu terbuat sih dengan baik Bu. Cuman
Di situ eh, kelompoknya nggak terbentuk seperti bentuk kelompok, hanya tersusun seperti barisan biasa aja. Kemudian catatan saya lagi di ketiga Bu ya, di pas presentasi. Nah catatan saya di presentasi itu Ibu yang saya dengar suara anak-anak ketika berpresentasi itu kurang terdengar Bu di situ Bu. Nah selanjutnya saya pengen tahu tindakan lanjut Ibu ke depan ya. Tindak lanjut Ibu ke depan itu bagaimana sih supaya lebih baik lagi? Mungkin kalau untuk awal itu karena kurang semangat, mungkin dari saya juga kurang mengajak anak itu untuk semangat Pak. Terus kalau tentang kelompok presentasinya nanti kedepannya saya ingin menggunakan audio itu agar lebih jelas suaranya. Oke. Terus ada lagi pas kelompoknya itu gimana kalau untuk kelompoknya? Kalau untuk kelompoknya nanti kedepannya saya bakal buat kelompok seperti yang coba Yang seperti apa? Misalnya mungkin bentuk kelompoknya saling berhadapan gitu, seperti apa gimana? iya Pak, saling berhadapan. Misalnya kalau mejanya disatukan lebih terlihat seperti ini. Oke. Kemudian kalau untuk itu tadi nih untuk meningkatkan tindak lanjut apa tadi untuk apa? Penyampaian materi. Nah di penyampaian materi itu seperti apa lagi sih yang bisa lebih menarik tindakan Ibu itu yang akan lanjut? Kalau untuk lebih menarik itu mungkin nanti kita bisa ambil materinya dari media sosial Pak, agar anak-anak itu lebih tahu. Nanti kita ambil dari YouTube, terus pakai audio. Oke. Setelah itu anak-anak mengamati, baru saya menyimpulkan. Setelah itu membuat kelompok. Oke. Jadi tindak lanjut Ibu adalah salah satunya mencari apa itu media yang lebih baik ya, dengan media yang lebih menarik dalam YouTube tadi saya bilang. Kemudian Ibu juga akan membentuk kelompok yang lebih menarik atau menempatkan tataannya lebih bagus. Kemudian ketika Ibu di presentasi Ibu akan menggunakan audio ya, seperti apa audio speaker ya Bu ya, 9 mic atau itu. Oke, terima kasih Bu, udah bagus, tidak lanjut Ibu, kedepannya udah baik. Cuma ya kita lihat lagi kedepannya apakah kita bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.